A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Udah makan malam? Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para alim, para ulama kita, para asatiz, ustadz dan ustazah, Pak Imam, pengurus masjid, Bapak Ibu yang berhadir jamaah salat maghrib Masjid Mukhlisin, besar tak dihimbau gelar, kecil tak dipanggil namanya. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin Rabbal alamin. Maghrib ini kita berada pada tanggal 17 Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan pada bulan ini. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini adalah bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beramal. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dengan doa spesial yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kajian tematik kita setiap pekan kelima, asal hari Selasa pekan kelima. Kajian kita hari ini membahas tentang amalan Sya'ban menjelang Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Salman dari Sahih Imam Ibnu Huzaimah yang paling sering kita dengar dan paling lazim. An Salman radhiyallahu an, khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir min Sya'ban. Ya ayuhan nas, qad adallukum syahrul azim syahrul mubarak. Dalam hadis yang panjang, saya baca singkat aja. Kata dari Salman radhiyallahu an, ia menyampaikan kepada kita bahwa berkhutbahlah Rasulullah di hadapan kami, kata beliau. Khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir min Sya'ban. Berkhutbahlah Rasulullah di hadapan kami pada hari-hari akhir-akhir bulan Sya'ban. Jadi kalau masuk hari ke-15 ke atas itu Pak, udah mulai akhir nih. 17, 18, 20 itu tidak terasa lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Kata Nabi, ya ayuhan nas, kata Nabi, hai manusia, qad adallukum syahrul azim syahrul mubarak. Akan datang kepada kalian satu bulan yang agung, bulan penuh keberkahan. Ada satu malam pada bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siang harinya diwajibkan berpuasa, malam harinya disunnahkan qiyamul lail, solat tarawih. Ini bulan kesabaran, kata Nabi. Ini bulan rezeki orang-orang beriman ditambah. Ini bulan siapa yang beramal wajib, keutamaan mal wajibnya seperti ia
beramal 70 kali di bulan lain. Ini bulan siapa yang beramal sunnah seperti dia beramal wajib di bulan lain. Kata Nabi, siapa yang memberi minum atau memberi makan orang yang berbuka puasa pada bulan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berbuka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tak semua kami ada yang bisa disedekahkan untuk makan berbuka puasa." Kata Nabi, walau kalian bersedekah makan dengan sebutir kurma, walau dengan seteguk air, walau dengan seisap susu, Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memberikan pahala puasa seperti mana orang yang berbuka puasa itu. Kata Nabi, ini bulan awaluhu maghfirah, awalnya adalah ampunan Allah. Wa awsatuhu rahmah, pertengahannya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqam minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan bulan ini, perbanyaklah 4 perkara. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita bertemu bulan itu, perbanyak 4 perkara. 2 perkara yang Allah ridho kepada kalian. Saya ulangi, 2 perkara yang sebab Allah ridho kepada kalian, kata Nabi. Dan 2 perkara yang mesti kalian mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang hadisnya, Pak. Kalau saya bahasa Arabnya lebih panjang lagi kan. 2 perkara yang sebab Allah ridho kepada kalian. Kata Nabi, perbanyaklah la ilaha illallah astaghfirullah. Apa Bapak Ibu? La ilaha illallah astaghfirullah. Jadi sepanjang Ramadan itu, bahkan dari sekarang kita ini disunnahkan untuk banyak-banyak bertahlil dan beristighfar. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. Ini 2 perkara yang sebab Allah ridho pada kalian. Dan 2 perkara yang mesti kalian minta kepada Allah. Apa yang kita minta, Pak? 2. Yang pertama, as'alukal jannah, mintalah surganya. Dan yang kedua, wa'a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Kata Nabi, siapa yang memberi minum orang yang berbuka puasa, ikhlas dia memberinya, karena Allah Ta'ala dia memberinya. Kata Nabi, maka dia akan diberi Allah minum kelak dari telaga Haud, dari telagaku, kata Nabi. Haud itu nama telaga Nabi di padang mahsyar. Siapa yang diberi minum dari telaga Haud, maka dia tidak akan haus selama-lamanya sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Hadis ini ditulis dalam kitab Sahih Imam Ibnu Huzaimah. Walau Imam Zahabi dan sebagian ulama lagi menganggap hadis ini lemah karena ada periwayatannya, sanadnya ada orang yang di dalam itu ada pelupa. Tapi Imam Ibnu Huzaimah meletakkannya dalam hadis sahihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mau menjelaskan yang pertama, Ramadan itu akan datang, ada sebuah bulan yang disebut Nabi mulia dan berkah. Maka mari kita jemput kemuliaan dan keberkahannya. Mari kita jemput keagungan dan keberkahan di dalamnya. Dengan apa? Menjemput dengan amal-amal. Amalan apa yang disebutkan Nabi? Malamnya qiyamul lail, tarawih. Siangnya puasa, memberi makan orang berbuka, memberi minum orang berbuka. Tak ada yang mau kita bagi. Tak ada kurma, tak ada air, tak ada, Pak. Air adalah mudah ngasih airnya, ngasih makan orang berbuka. Tradisi kita Pekanbaru berbuka dengan salalawak. Salalawak pun boleh, Bu. Kata kawan saya, salalawak ni kurma Pariaman. Kecil-kecil bulat kan. Kalau ada kurma yang dari Mekah, ada pula salalawak. Orang lebih suka salalawak, Bu, daripada kurma. Itu pun dapat pahala, Pak. Sekarang tak ada salalawaknya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ternyata dari hadis ini disyarahkan oleh ulama bahwa menjemput keberkahan Ramadan itu dengan amal. Amal-amal soleh.
di dalamnya. Maka orang-orang terdahulu sebelum datangnya Ramadan, bulan Sya'ban ini adalah ajang pemanasan sebelum kita beramal sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kata ulama seperti suasana surga yang diturunkan Allah ke bumi. Begitu Pak. Kenapa? Karena dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya apabila datang bulan Ramadan maka ditutup pintu-pintu neraka, dibukalah pintu-pintu surga, setan-setan dibelenggu. Artinya apa itu Pak? Memang suasana surga dibawa ke bumi. Orang tak boleh bermaksiat. Orang-orang bermaksiat ini tidak dapat tempat di bulan Ramadan. Semua suasana amal, suasana ibadah, suasana keberkahan seperti suasana surga kalau kita menghadirkan diri dengan suasana keberkahan dan suasana kemuliaan datangnya Ramadan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menyambut berkah dan kemuliaan itu? Kaget kita kalau tidak dimulai sejak bulan Sya'ban. Maka orang-orang terdahulu dari para ulama kita seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia menjelaskan orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh, apabila masuk bulan Sya'ban, apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban, masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai pertengahan bulan Sya'ban, mereka mengikat diri dengan amal-amal sungguh-sungguh seolah-olah Ramadan itu sudah datang kepada mereka. Begitu Pak. Seolah-olah Ramadan itu sudah datang kepada kita Pak. Pak, Bu, ada tamu yang kita tunggu-tunggu Pak. Tamu agung sekali, tamu yang dahsyat kemuliaannya. Pokoknya kalau sebelum datang tamu itu semua kita persiapkan, betul tak Pak? Ini Ramadan ini tamu agung Pak. Ramadan ini tamu yang banyak membawa kebaikan-kebaikan. Masa kita anggap dia biasa saja? Demi Allah kata ulama, kalaulah orang-orang yang ada di dalam kubur saat ini diberikan izin Allah untuk kembali ke dunia, maka mereka akan berlomba-lomba meminta kepada Allah untuk kembali di bulan Ramadan. Bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk yang di langit, yang di darat, yang di hutan, yang di laut, dimanapun, mereka kalau datang Ramadan ini, mereka sangat bergembira karena berkah Ramadan bukan hanya meliputi kepada manusia, tapi meliputi seluruh alam ini Pak. Keberkahan datangnya Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berapa hari lagi Ramadan? 12 hari lagi Bu. Tak terasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Amin. Dengan apa amal untuk menjemput berkah itu? Ada 5 Pak. Sebelum sampai Ramadan itu datang kepada kita, ada 5. Yang pertama, ikat diri sungguh-sungguh dengan amal soleh yang paling utama. Apa itu? Solat. Orang dulu Pak, para ulama salafus soleh, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban menjelang Ramadan itu, mereka sudah tak lagi bekerja di ladang, tak lagi bekerja di kebun, tak bekerja lagi mencari pencarian. Mereka sudah siap-siap untuk hadirkan diri seolah-olah Ramadan itu datang. Dengan apa mereka mengikat? Menegakkan solat berjamaah, tidak tinggal berjamaah bersama imam. Ada amalan dulu, orang-orang dulu mengamalkan solat 40 hari. Hari hadis Nabi SAW, man sholat maktubatin fi jama'atin arba'ina lailah yudrikut takbiratul ula, kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang melaksanakan solat fardu berjamaah selama 40 hari, tidak tinggal takbir imam yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dicatatkan kepadanya, 1, dijauhkan dari sifat munafik, bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari kemunafikan. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Nah ini Pak. Kapan memulainya? Ketika masuk pertengahan Sya'ban. Bahkan ada juga yang mengamalkannya bulan Rajab. Kalau kita mulai dari 15 Sya'ban ini atau 16 Sya'ban sampai akhir Ramadan itu totalnya bisa 40 hari. Sekarang nih 18, besok 18 ya, 19, mulai dari malam ni lah. 18, 19, 20 Sya'ban sampai 29 Sya'ban. Ditambah Ramadan 30. Berarti 11 hari di bulan Sya'ban atau 12 hari ditambah 30 hari di bulan Ramadan, bisa kita 42 hari berjamaah.
bersama imam. Imamnya Ustaz Ahmad Junaidi, SPDI. Wah, ini Pak. Bisa Pak? Bisa Bu? InsyaAllah ya. Yang Bapak Ibu tanggal merah semua ini bisa nih Pak. Oh, ya kan? Yang tanggal merah semua itu maksudnya yang udah pensiun ya kan. Yang tidak harus sholat di sini, di mana aja. Pokoknya asal masuk sholat berjamaah, kita setengah jam sebelum jamaah tuh kita siap-siap untuk sholat berjamaah. Kita catat. Nah, saya niat nih, mulai hari ini nih, niat. Catat 40 hari. Bagi ibu-ibu yang haid, boleh selesai haidnya lanjutkan berjamaahnya selama 40 hari. Kita catat. Boleh nanti pulang rumah tandai kalendernya. Wah, ini menjelang Ramadan nih Pak. Nanti ketika Ramadan datang itu nyaman lagi Pak. Lebih enak kita sholat berjamaah. Bahkan kita iktikaf. Biasanya kita pulang sholat itu buru-buru mau pulang. Karena hati kita sudah terpaut dengan masjid. Di bulan Ramadan tidak ada yang nak dimasak ya Pak. Bulan Ramadan kita lebih banyak waktu untuk beribadah. Maka bisa jadi waktu-waktu hari libur sholat subuh kita sampai duha baru pulang. Nanti pulang sebentar, istirahat sebentar, lalu ke masjid lagi jam 10, jam 11. Iktikaf dari zuhur ke asar kita tidak pulang. Asar ke maghrib kita persiapan berbuka di masjid. Maghrib ke isya kita udah siap-siap tarawih. Tarawih kemudian selesai tarawih baru pulang. Sekarang kan boleh tarawih Pak. Yang penting jaga protokol kesehatannya. Nah ini. Setuju Pak? Ini dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan amal-amal dulu orang-orang sholat berjamaah sungguh-sungguh. Yang kedua, sejak mulai awal Sa'ban bahkan di bulan Rajab orang-orang terdahulu menyambut keberkahan datangnya Ramadan, kemuliaan datang Ramadan itu dengan banyak berpuasa sunat. Puasa sunat Pak, Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Kemarin ada puasa nisfu Sa'ban. Ada buat puasa nisfu Sa'ban Pak Haji? Ada ya? Alhamdulillah. Puasa sunnah Pak. Dan Rasulullah SAW melarang orang yang tidak biasa puasa apabila sudah hampir masuk bulan Ramadan untuk berpuasa. Kalau sudah hampir masuk Ramadan, 1 atau 2 hari tidak boleh lagi berpuasa. Dimakruhkan. Kecuali kita yang terbiasa sudah puasa. Jadi Rajab, Sa'ban itu memang bulan-bulan puasa. Apa kata Anas bin Malik? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmalu siyamu syahril Ramadan wa ma ra'aitahu aktsara siyama minhu fi Sa'ban. Apa kata beliau? Aku pun tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa yang lebih banyak daripada puasa bulan Ramadan kecuali bulan Sa'ban. Maaf, Rasulullah SAW tidak, aku melihat dia berpuasa banyak selain dari bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Aku kira Nabi tak puasa, ternyata Nabi puasa. Kukira Nabi tak puasa, tak puasa, ternyata Nabi puasa. Kukira Nabi puasa, ternyata dia tak puasa. Jadi artinya apa? Sulit membedakan Nabi ini puasa atau tidak. Ternyata dia banyak berpuasa, yaitu puasa sunnah. Untuk apa Pak? Ketika datang bulan Ramadan, perut kita tidak kaget. Secara kesehatan Pak. Coba Bapak yang rajin puasa, Ibu rajin puasa. Coba kalau nggak puasa aja 2 minggu gitu, lain badan kan Bu? Nggak nyaman. Tapi kalau kita rajin puasa Senin Kamis, rasa-rasa hari itu kita 2 hari rasanya puasa terus. Maka ketika datang Ramadan itu kita udah biasa Senin Kamis, tambah 13, 14, 15 kemarin, Ayyamul Bid ditambah nisfu Sa'ban. Besok masih ada Kamis 1 kali, Senin 1 kali, kemudian Kamis 1 kali lagi, ada 10 hari lagi kita bertemu Ramadan. Terakhir kita puasa itu diperkirakan kalau mau puasa sunnah adalah tanggal berapa? Saya lihat tanggal lupa ya. Tanggal 8 itulah terakhir untuk puasa sunat. Jadi kalau masih mau puasa, besok hari Senin, hari Kamis tanggal 1 boleh puasa lagi. Kalau puasa sunat. Sudah itu Senin tanggal 5, itulah puasa sunat. Kamis tanggal 8 kalau mau puasa lagi. Kalau enggak, cukuplah Senin dan Kamis dan Senin 2 kali lagi. Untuk ambil supaya kita latihan siap-siap untuk menyambut Ramadan. Kalau enggak biasa puasa, lewat dari 25 Ramadan, 25 Sya'ban,
Ini tidak dianjurkan lagi untuk melaksanakan puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang ketiga, kata ulama, bulan Ramadan itu bulan berkah, bukan hanya sekedar beramal yang lain, beramal yang disebutkan Nabi pada hadis tadi, tapi ada satu keutamaan Ramadan itu apa? Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Quran, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang akan datang itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia untuk membedakan baik dan buruk. Maka ulama-ulama dulu kalau masuk bulan Syakban ni Pak, mereka sungguh-sungguh membaca Quran. Bahkan ada tradisi di kalangan bangsa-bangsa Melayu, Pak, orang-orang Melayu, tradisi khatam setiap bulan Syakban. Kalau di Temilahan masih, Pak, khataman di bulan Syakban. Kalau kita khatam juga, Pak, tapi anak-anak MDA khatam, TPA khatam. Anak-anak MDA, TPA yang khatam itu bukan khatam Quran, dia tamat sekolah. Ditanya udah khatam Quran nak? Belum, Ustaz, kata dia. Qurannya tidak khatam, cuma dia tamat sekolah. Padahal harusnya mestinya ketika khatam, tamat sekolah itu memang khatam Quran. Memang tamat 30 juz nih ya, gitu. Dan lanjut setiap bulan khatam. Dan bulan Ramadan usahakan kita bisa khatam minimal sekali di luar Ramadan. Di luar Ramadan sekali. Jadi artinya dalam setahun kita 2 kali khatam. Kalau Ustadz Ahmad Junaidi ini tiap minggu khatam. Karena orang-orang hafiz ini minimal 10 hari sekali itu khatam Quran. Jadi sebulan beliau bisa 3 kali. Kita berapa kali, Pak? Pak, Bu, berapa kali kita khatam Quran? Ini. Khatam tiap malam, Ustaz, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu fadilahnya sama seperti khatam Quran. Bulan Ramadan, bulan Quran. Kalau kita dari sekarang tak baca Quran, kita biasa-biasa saja dengan Quran, nanti bulan Ramadan kaget kita. Baca Quran 1 juz 1 hari, kaget rasanya lama. Apalagi baca Qurannya pakai target. Targetnya berapa? Sekali duduk 4 lembar. Misalnya 4 lembar, Pak, setengah juz. Baru baca lembar pertama kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Dzalika biannahum syaqullah wa rasulahu wa man yusaqillah fa innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Kita bilang, "Mak, banyak lagi." Apalagi kalau kita tengok lembarannya. "Mak, masih banyak lagi," gitu. Jadi baca Quran pakai target akhirnya jadi beban. Baca aja. Kan sering kan, Pak, kalau kita baca Quran, kita target nih 4 lembar. Baru baca selembar tengok, "Mak, banyak lagi." Itu akhirnya malas kita baca kan? "Mak, banyak lagi." Jangan kayak gitu, Bu, ya. Baca aja. Baca. Capek berhenti sebentar, baca lagi. Kalau kita baca Quran ini setiap selesai solat itu 1 lembar, sebelum solat 1 lembar, setelah solat 1 lembar, pasti kita 1 juz 1 hari. Kan solat kita 5 kali kan, sehari semalam. Kita baca selembar sebelum solat, kemudian selesai solat selembar. Kalau selembar itu berapa lama, Ustaz John? Ustaz Junaidi, 1 lembar itu berapa menit, tak? 3 menit dapat? Tergantung ya, 5 menit lah ya. 1 menit kalau cepat ya. Ini. Kita orang biasa aja, 5 menit lah 1 lembar. 3 menit lah, 5 menit 1 lembar. 1 lembar, Bu, sebelum solat 1 lembar. Setelah selesai solat 1 lembar. 1 bulan khatam tuh. Kalau bulan Ramadan kita buat gitu, dari sekarang kita coba. Bisa, Bapak Ibu? Bisa ya, insyaAllah ya. Ini. Nanti sekarang kita nggak khatam bulan Syakban, bulan Ramadan kalau kita mulai dari sekarang, bulan Ramadan kita bisa khatam. Ketika Ramadan akhir nanti kita bisa khatam Al-Quran, khatam puasa, khatam zakat, kita khatam, ya kan? Zakat tahunan khatam, zakat fitrah khatam. Inilah dia orang-orang yang takwa, calon penduduk surga sebelum surga sesungguhnya. Amin. Di dunia kita pun jadi penduduk surga. Apa itu? Suasana surga Allah turunkan setahun sekali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah orangnya yang mengambil bagian keberkahan dan kemuliaannya. 1 tadi solat, 2 puasa, 3 Quran, 4 apa amal keberkahannya? Di bulan Syakban menjelang Ramadan datang, orang-orang dahulu, Pak, dengan banyak sedekah. Bulan Ramadan itu bulan sedekah, yang kata Nabi tadi kan, siapa yang beri makan, memberi minum, siapa yang meringankan beban orang-orang yang di bawahnya, juga ada dalam sebuah riwayat lagi yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bulan Ramadan adalah bulan berkah, rezeki orang beriman berlimpah.
Orang-orang terdahulu di bulan Sya'ban ini mereka mengeluarkan hartanya, berzakat, bersedekah agar orang-orang fakir, orang-orang miskin bergembira dengan datangnya Ramadan. Ada yang mereka akan makan ketika akan sahur di hari pertama. Pak, kita tengok nanti tetangga-tetangga kita nih. Siapa yang miskin, Pak, yang susah, yang semangat untuk bertemu Ramadan. Kita tak tahu apakah dia bersahur atau tidak. Maka siapkan sahur mereka. Siapkan sahur anak-anak mereka. Siapkan sahur-sahur orang fakir dan miskin. Ketika Ramadan menjelang datang, ada yang mereka makan dan mereka bergembira puasa di hari pertama itu dengan santap sahur yang cukup. Ini ada orang menyambut Ramadan gembira, tapi ketika sahur ada amal yang tak dia bisa buat. Apa? Tidak mampu untuk bersahur. Cuma minum air putih aja, Pak. Sedangkan kita di rumah nyembelih ayam ya, Pak. Motong ayam, beli ikan mewah ya kan, bikin gulai, dendeng dan sebagainya. Tetangga kita tak dapat bergembira dengan datangnya Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata ulama, ini ciri amal orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan. Dengan menyambut beramal seperti ini tadi disebut orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan. Ada sebuah riwayat, hadis ini diperdebatkan antara hadis ini lemah atau sahih. Ada yang menyebut hadis ini lemah, ada yang menyebut hadis ini sahih. Ada juga menyebut hadis ini palsu, tapi ini berita gembira, basirah namanya, bisarah tentang datangnya Ramadan. Apa, Pak? Bu, apa kata Nabi? Man fariha Ramadan, haramallahu jasadihi 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Bergembira dimaksud di situ bukan nyanyi-nyanyi, bukan joget-joget, tapi mempersiapkan diri seolah-olah dia sudah beramal seperti bulan Ramadan tuh. Gembira betul dia. Salat yang benar, puasa sunnah, kemudian dia berbagi sedekah dan memperbanyak baca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Udah berapa, Pak? Salat, puasa, sedekah, Quran. Quran, sedekah. 4 kan? Tadi 5 kan? Yang kelima, banyaklah berdoa. Doa, Pak, Bu. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa Bapak Ibu ya? Nah, ini kita baca terus nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita Bapak Ibu tak tahu kita entah sampai atau tidak. Dalam 10 hari ini nyawa kita, rohani kita, jiwa kita masih dalam genggaman Allah. Saya punya teman senama dengan saya, Pak. Senama betul dengan saya. Semalam orang telepon, dikira pas turun, saya kaget katanya. Dikira Ustadz sudah berangkat menuju Allah Ta'ala. Karena sepekan yang lalu teman ini baik-baik aja. Hari Kamis dia baru masuk rumah sakit. Hari Sabtu tak kuat lagi. Hari Senin kemarin jam menjelang ba'da zuhur beliau bertemu dengan Allah Ta'ala. Sampai perjanjiannya, Pak. Nah, ini kita senama dengan saya, Pak. Dosen juga, doktor juga, Pak. Teman senior dari kita. Sampai jemaah nelpon. Kita tidak tahu sampai atau tidak. Maka kita minta, ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan bulan Ramadan. Apa doanya, Bu? Allahumma balighna Ramadan. Bahasa Indonesia aja boleh lah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke Ramadan gitu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami bulan Ramadan. Ulang-ulang doa itu. Tidak harus nunggu Ustadz Ahmad Junaidi mimpin kita dengan doa itu. Kita sendiri ulang-ulang. Ya Allah, berkahi kami di bulan ini, sampaikan kami Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan ini, sampaikan kami bulan Ramadan. Sampaikan kami Pak. Karena memang bulan itulah yang dirindukan seluruh makhluk di bumi ini, Pak. Kecuali orang kafir dan orang-orang ahli maksiat, orang-orang zalim. Maka semua makhluk merindukan datangnya Ramadan. Karena berkahnya itu detiknya, menitnya, siangnya, malamnya, semua berkah dihitung kebaikan. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka. Maknanya suasana surga Allah kirim ke bumi. Mudah-mudahan kita semua adalah penduduk-penduduk surga dengan datangnya Ramadan itu. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu hadis pertama tentang keberkahan. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW tentang Ramadan juga. Udah masuk Isya, Pak?
Oh, masih 10 menit lagi. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Hakim? Potongan hadis bait pertama, apa kata Nabi? Bu'dan man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang yang jumpa bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat ampunan Allah. Ini Pak. Orang jumpa Ramadan, Allah sampaikan ke bulan Ramadan, yang kita tadi doa minta berkahnya banyak, disampaikan Allah kita ke Ramadan tapi tak dapat ampunan Allah. Celaka kita Pak. Bu, celaka kita. Celaka kenapa? Tak dapat ampunan. Artinya bulan Ramadan itu bulan ampunan. Kalau yang pertama tadi Ramadan itu bulan keberkahan. Sekarang bulan ampunan. Lalu bagaimana caranya kita supaya dapat ampunan Allah? Ada 4 Pak. Pak, Bu, ada 4 supaya kita dapat ampunan Allah. Ada orang beramal Pak, rajin sholat, tiap tahun ke Mekah, sedekahnya banyak, tiap hari baca Quran, tapi tak dapat ampunan Allah Pak. Kenapa? Karena masih berlaku syirik, masih kedukun. Sholat rajin tapi masih kedukun. Sholat rajin tapi masih suka tenung-tenung, jampi-jampi, sihir-sihir. Wah, ini amalnya nampaknya dia beramal tapi sebenarnya dia mempersekutukan Allah. Orang seperti ini tidak dapat ampunan Allah. Syirik Pak. Maka tinggalkan semua kesyirikan. Dengan jalan apa? Taubat. Maka ada tradisi di kalangan Melayu, kalau masuk datang bulan Ramadan itu mereka mandi balimau. Mandi balimau kasah itu maksudnya mandi taubat. Mandi bersihkan diri seperti kita berwudu, mandi taubat, salat taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kesalahan kita. Tinggalkan semua kesyirikan. Bahkan disunahkan Pak dari para ulama, malam nisfu Sa'ban itu kita bertaubat, banyak salat taubat, banyak berzikir istighfar agar Allah Subhanahu wa taala beri ampunan kita. Bahkan Allah dikatakan Nabi dalam hadis Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di malam nisfu Sa'ban, mengampuni dosa orang yang minta ampun, mengabulkan doa orang yang minta rezeki, mengabulkan doa orang yang meminta apa saja, kecuali 2 manusia. 1 orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang memutus silaturahim. Jadi kalau kita mau dapat ampunan Allah, 1, tinggalkan semua kesyirikan dengan jalan taubat. Yang kedua, untuk dapat ampunan Allah Ta'ala adalah jangan sampai memutus silaturahim. Silaturahim pertama adalah kepada orang tua. Nah, ini dia. Maka yang pertama kita dapat ampunan Allah dengan taubat. Yang kedua, dapat maaf dari emak dan bapak kita. Bapak Ibu, ada orang rajin puasa, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ke Mekah, tapi sama emak bapaknya durhaka. Bapak dan emaknya belum mati lagi sudah dimintanya harta. Dia bilang, bapak, emak, bagi harta nih, bapak emak dah tua, kami nanti payah. Tidak ada hak anak untuk meminta harta depan maknya selagi mak bapaknya masih hidup. Tak boleh Pak. Kalau dah meninggal itu jatah waris. Kalau dia masih hidup, tak ada minta-minta. Kalau dia kasih, alhamdulillah. Kalau mak bagilah harta nih, habis nanti kan aku dah mati mak payah lagi. Tak boleh nih anak kurang ajar nih. Kecuali orang tua yang bagi. Dibaginya, ini hibah. Ada pula orang tua yang kasih wasiat. Ditinggalkannya surat, diwasiatkannya. Nanti kalau aku mati, kata dia, kalau aku meninggal dunia, separuh hartaku untuk ini, untuk ini, untuk ini. Selebihnya kalian bagi adik-adik beradik dengan pembagian sesuai dengan hukum Islam. Itu kalau sudah mak bapak kita meninggal. Kalau sebelum dia meninggal tak boleh. Ada pula yang menuntut mak di pengadilan, Pak. Dituntutnya mak di pengadilan, kurang ajar tuh. Di Jawa Tengah tuh kan, sampai polisi yang ngadili, kata polisi, aduh, marah-marah polisinya. Polisinya soleh pula kan. Wah, viral tuh Pak. Seorang anak menuntut ibunya di pengadilan, menuntut harta. Lucu aja. Kalau mak kita nuntut air susu yang kita susu isap, darah kita yang mengalir dalam badan kita, daging yang jadi nih, pakai apa kita mau bayarnya? Wah, ini mesti dapat maaf ibu dan ayah kita sebelum datang Ramadan. Bahkan ada syarahan menyebut, jangan terima puasa orang yang masih durhaka sama ayah dan ibunya. Boleh Pak ya? Bagaimana kita mau dapat ampunan Allah sedangkan kita masih durhaka sama ayah dan ibu? Ada kisah sedikit Pak. Waktu kita masih ada beberapa menit. Ada seorang anak yang hebat Pak, berprestasi secara ekonomi dunianya hebat lah. Setiap dia punya
hewan peliharaan. Di depan halaman rumahnya peliharaannya anjing. Depan peliharaan. Anaknya baik untuk jaga rumahnya. Di dalam rumahnya dia pelihara kucing, Pak. Setiap hari dia asal mau kerja, berangkat kerja pagi-pagi, kucing dikasih makan, anjing pun dikasih makan. Pulang kerja dia temu anjing di depan pagarnya, kemudian sampai rumah dia temu kucingnya. Ibunya memperhatikan dia setiap hari seperti itu. Dia termasuk baik sama maknya. Asal maknya apapun kebutuhan maknya dikasih. Tapi agak berbeda perlakuannya dengan anjing dan kucing di rumahnya tuh. Suatu hari maknya pulanglah ke rumah maknya. Maknya pulang, tak lagi tinggal bersama dia, pulang. Kata maknya, nak, setelah seminggu 2 minggu dia telepon, nak, Mamak rindu sama engkau, nak. Kata maknya, mak rindu sama engkau, nak. Bahasa Melayu lah ni ya. Kata anaknya, awak sibuk mak kerja, belum bisa lagi jumpa mak sekarang. Kata maknya, nak, mak rindu betul sama engkau. Apa kata anak? Mak, awak sedang sibuk betul mak kerja. Kata ibunya, kata dia, kalau mak nak minta duit, saya kirimkan mak. Berapa mak perlu? Kata maknya, saya tak perlu duitmu, nak. Saya mau jumpa dengan kau. Kata anaknya, belum bisa sekarang lagi, mak. Lagi sibuk betul. Apa kata maknya? Nak, kalau kau tak bisa jadikan aku ibumu untuk berjumpa dengan aku, minimal jadikan aku anjing dan kucing yang kau pelihara di depan rumahmu, yang setiap hari kau pergi kerja kau jumpai, pulang kerja kau jumpai. Tak bisa kau jadikan aku mak, jadikan aku anjing dan kucingmu, jadilah, nak. Ternyata ada bapak ibu anak yang seperti itu. Maknya nak kasih bertemu, dia bilang sibuk terus, tapi anjing dan kucingnya tiap hari dia jumpai. Bagaimana kita dengan mak kita? Kadang-kadang kan gitu, Pak, jumpa mak bapak kita seminggu aja, Pak, ya. Kalau udah tak ada mak bapak kita tuh baru menyesal selama-lamanya. Ini kadang-kadang nangis kita ingat ini kan. Tapi ada orang berlaku tuh. Kata ulama, jangan siksa mak kita dengan kerinduan. Kadang mak kita tuh kalau kita dah sampai rumahnya, dia tak tanya apa-apa, nengok muka kita tuh jadilah. Pak, betul, Pak. Ini macam mana kita mau dapat ampunan Allah bulan Ramadan, tapi dengan mak kita tak kita berbaik-baik, tak berbakti, ya Pak. Ada pula perbedaan. Maka kita mesti dengan ayah ibu kita nih, ayah ibu kita, ayah mertua kita, ibu mertua kita, mesti dapat maaf dari mereka. Boleh, Pak, ya? Ini tinggal 10 hari lagi nih, 11 hari. Supaya dapat ampunan Allah. Yang ketiga, dapat maaf dari orang terdekat kita, istri dan suami. Ada suami istri 3 tahun tak bertegur sapa, Pak. Tinggal serumah. Padahal mau masuk puasa, bulan puasa sahur sendiri-sendiri, buka sendiri-sendiri. Macam mana pula mau dapat ampunan dan berkah Allah? Bapak Ibu, orang terdekat dalam hidup kita tuh suami. Orang terdekat dalam hidup kita tuh istri. Apa bukti terdekat, Pak? Maaf. Bugil aja kita di depan istri, bugil aja istri depan suami dapat pahala, Pak. Saking dekatnya. Lalu orang yang dekat seperti ini, kita masih tak bersagur sapa, masih berselisih paham suami istri di rumah tangga. Mulai ini 10 hari lagi nih, jangan ada selisih paham lagi. Orang terdekat dalam kehidupan kita. Boleh Bapak Ibu, ya? Setuju, ya? Boleh, ya? Supaya Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dengan kehidupan kita, Allah sampaikan. Di bulan Syakban inilah kita untuk menjemput ampunan Allah itu. Amin. Siapa lagi, Pak? Yang ketiga, 1 Allah, 2 orang tua, 3 istri. Yang keempat, istri suami. Yang keempat, karib kerabat kita. Karib kerabat ini ada yang sebab keturunan darah, adik-beradik, sepupu-sepupu, paman-paman, sambung silaturahim, minta maaf. Yang kedua, karib kerabat sebab pernikahan. Siapa, Pak? Ipar-ipar kita, mbayan-bayan kita, sebab pernikahan. Yang ketiga, karib kerabat tetangga terdekat rumah kita. Ramadan mau datang, mau dapat ampunan Allah, pintu pagar aja berkelahi. Ini tak cocok nih. Jumpa assalamualaikum aja buang muka, tak bisa ini, Pak. Macam mana mau dapat berkah Ramadan dan ampunan Allah? Tetangga kalau di komplek asrama Pancasila ini tetangga baik semua nih, ya Pak, ya. InsyaAllah kan? Boleh, Bu, ya? Tetangga, karib kerabat, sekantor, sekawan, pokoknya orang terdekat dengan kita. Yang terakhir, dapat ampunan Allah, kita berbuat baik sesama makhluk Allah, sama hewan-hewan, sama tanaman-tanaman yang kita tanam. Semuanya lah kita mesti baik akhlak. Ini jumpa orangnya rajin sholat, ibadah, suka sedekah, tapi jumpa kucing main sepak aja. Gimana pula? Jumpa tumbuh-tumbuhan kita tanam tapi tidak kita siram. Ini kurang adab akhlaknya kita. Maka kita berbuat baik kepada seluruh makhluk, karena Allah yang menciptakan mereka sama seperti Allah menciptakan kita.
Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kepada kita ini, sekarang ni bulan Sya'ban adalah bulan berkahnya. Kita sambut keberkahannya, lalu kita jemput ampunan Allah dengan memohon ampun pada Allah dari segala bentuk kesyirikan. Jaga solat kita sungguh-sungguh. Kemudian mohon maaf kepada mak bapak kita, mohon maaf antara suami istri, mohon maaf karib kerabat yang terdekat, mohon maaf berbuat baik kepada sesama makhluk. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Saya pun mohon maaf kepada bapak ibu, kerana Ramadan dan Syawal ini entah ada minggu kelima atau tidak. Pokoknya saya mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Marhaban ya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ulangi salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.